Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bermain di dua pertandingan uji coba atau di dua pertandingan FIFA Matchday pada tanggal 5 dan 8 September melawan Kuwait dan juga Lebanon sebelum nanti timnas Indonesia berjuang di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan dimainkan di Arab Saudi, dan kita sama-sama tahu bahwa nanti Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Artinya, dua pertandingan uji coba ini sangat penting bagi Patrick Kluivert untuk melihat progres dari para pemain dan juga kesiapan dari para pemain yang nanti tentunya akan dia panggil untuk pertandingan pada bulan Oktober nanti. Tapi selain itu juga teman-teman, saya pikir Patrick Kluivert juga perlu melihat pemain mana yang sebetulnya siap dari segi mental. Artinya dari segi mentalitas, Patrick Kluivert harus memilih pemain-pemain yang punya kepercayaan diri yang baik agar nanti pada saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga lawan Irak juga berani bermain yang namanya pressing. Karena Indonesia tidak akan bermain di tanah air. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa dari 4 pertandingan yang dilatih oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang mampu meraih 2 kali kemenangan, tapi 2 kemenangan tersebut diraih di tanah air pada saat berhadapan melawan Bahrain dan juga China. Sedangkan pada saat bermain tandang dibantai Australia dan juga Jepang. Dan memang betul, Australia dan Jepang adalah 2 tim yang langganan Piala Dunia, tapi dengan materi pemain yang kita punya seharusnya adalah perlawanan dari timnas Indonesia, walaupun di pertandingan melawan Australia 10-15 menit bermain baik, tapi tiba-tiba hancur lebur, dan melawan Jepang tidak memberikan perlawanan sama sekali karena faktanya tidak ada satupun percobaan ke arah gawang Jepang. Tapi biarkan yang lalu itu berlalu. Sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert memikirkan ke depannya untuk mempersiapkan tim yang betul-betul kuat. Maka itu, dari 27 pemain yang dia panggil ini, dia harus betul-betul melihat kesiapan dari para pemain. Dan memang tidak banyak kejutan lah dari 27 pemain yang dia panggil, walaupun akhirnya dia mengambil keputusan yang memang perlu dia lakukan, yaitu dengan tidak memanggil Rafael Strijk kali ini ke timnas Indonesia senior. Apalagi kita tahu di Dewa United, Rafael Strijk masih sulit untuk bisa beradaptasi. Padahal kita tahu sebelumnya dia lama bermain di Eropa, dan juga tidak ada nama Hoki Caraka, karena Hoki Caraka juga sama seperti Rafael Strijk, tentu nanti akan membela timnas Indonesia U23 jika memang Gerald van den Berg menganggap bahwa 2 pemain tersebut bisa menjadi bagian dari skuad. Tapi kabarnya Rafael Strijk sudah dipanggil, tinggal kita tunggu nanti Hoki Caraka dipanggil atau enggak, karena memang tidak banyak pilihan di posisi striker bagi timnas Indonesia, apakah itu di senior U23, U20 atau juga U17. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dimulai dari posisi penjaga gawang, ada Emil Odero yang sekarang kita tahu membela Cremonese di Serie A. Oke, kita tahu Emil bermain di 2 pertandingan sebelumnya dan tidak mengecewakan sama sekali. Memang kebobolan banyak gol melawan Jepang, tapi seandainya kipernya bukan Emil Odero, maka saya pikir bisa saja Jepang menang dengan mencetak 10 atau 12 gol. Jadi, kalau menurut hemat saya, Emil memang adalah kiper yang bagus, dan bisa juga dia akan bermain di salah satu dari 2 pertandingan pada bulan September nanti. Ada juga Hernando Ari. Ya, saya pikir sulit lah ya bagi Hernando mendapatkan kesempatan. Tapi masih ada juga Nadio. Nah, Martin Pas tidak dipanggil karena memang kabarnya dia mengalami cedera. Tapi tentu kita berharap nanti di bulan Oktober dia bisa membela timnas Indonesia, karena tetap walaupun Emil Odero itu penampilannya bagus, tapi tetaplah kalau saya melihatnya bahwa kalau ada Martin Pas, aman banget lah gawang kita. Ya, tentu juga itu nanti dia harus diproteksi oleh lini pertahanan solid. Tapi bisa juga nih teman-teman, karena tidak adanya Martin Pas, bisa juga saya akan mengatakan kemungkinan bahwa antara Hernando atau juga Nadio nanti akan diturunkan di salah satu dari 2 pertandingan FIFA Matchday di bulan September. Tapi tentu Emil Odero akan diberikan kesempatan lebih dulu ya. Di posisi lini pertahanan ada Justin Hubner, ada J. Itses, ada Rizky Ridho, ada Miss Hilgers, dan juga ada Jordi Amat. Saya kira sebelumnya Justin Hubner akan dipanggil oleh Gerald van den Berg untuk membela timnas Indonesia U23, tapi ternyata enggak.
dia tetap membela timnas Indonesia senior. Memang betul, dia permainan di seniornya bagus. Tapi kan juga timnas Indonesia U23 itu akan bermain di babak kualifikasi ya untuk ke Piala Asia, dan lawannya tuh yang kuat adalah Korea. Artinya kalau ada pemain seperti Justin Hubner, ya akan sangat membantu lah. Tapi it's okay, memang dia sudah matang di usianya muda, so dia akan bermain di timnas Indonesia senior. Jay Itzes saya pikir akan menjadi starter, dan sekarang dia bermain di Sassuolo ya. Sassuolo adalah klub yang baru saja promosi ke Serie A, kompetisi tertinggi sepak bola Italia. Jadi memang dia kembali bermain di Serie A, itu sangat penting. Ada Rizky Ridho. Nah, kalau feeling saya nih, 3 back, kalau memang pakai 3 back, ya kan? Kalau 3 back, Justin, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Artinya meskipun pada bulan September nanti adalah pertandingan persahabatan, tapi juga Patrick Kluivert harus juga menurunkan pemain-pemain yang sekiranya nanti dia akan mainkan dari awal di round 4. Jadi jangan sampai 2 pertandingan ini eksperimennya juga berlebihan. Karena pemain-pemain inti juga harus dimainkan kalau bisa dari awal. Nah, nanti babak kedua bolehlah ya melakukan pergantian pemain. Jordi Amat ya sekarang sudah bermain di Persija. Memang Persija dalam 2 pertandingan awal mereka di Super League tidak kebobolan, tapi ya tetap saya melihat Jordi Amat nih pemain yang agak lamban ya untuk track back atau untuk melakukan recovery negatif. Tapi untuk baca-baca permainan dari para pemain tim lawan sih bagus. Tapi Jordi Amat kan adalah pemain yang senior ya. Bahkan dia termasuk salah satu pemain yang sangat senior, sama seperti Tom Hay. Jadi saya pikir ya memang dia perlu dipanggil. Jadi bagi pemain-pemain senior yang dipanggil, jangan cuma melihat mereka bermain atau enggak, tapi juga impact atau dampak yang bisa mereka berikan di luar lapangan. Tentu dengan leadership yang mereka punya. Dan Jordi Amat, kalau menurut hemat saya, dia punyalah skill leadership tersebut. Selain tentunya Jay Itzes dan juga Rizky Ridho. Ada Miss Hilgers yang ini masih gonjang-ganjing nih ya. Katanya sudah tidak diperlukan oleh Twente, tapi hingga hari ini dia masih bertahan di Twente. Mungkin juga dia belum mendapatkan klub baru, tapi kita harapkan dia bisa mendapatkan klub baru. Karena tetap dia adalah pemain yang berkualitas, walaupun memang ya dia secara chemistry belum begitu baik ya di timnas ya. Ricky Kambuaya, wah mantap ya, sebelumnya mainnya lawan China ya. Ada Joey Pelupesi, bagus sekali, Joey tetap dipanggil. Nathan Choaon, nah sekarang Nathan kan sudah mendapatkan klub, kita harapkan dia lebih baik lagi permainannya, sudah mendapatkan menit bermain juga. Tom Hay, kalau sampai saya membuat konten ini, belum tahu nih Tom Hay akan bermain di mana musim depan. Nah, ini bisa menjadi problem juga bagi dia kan, dia artinya gak mengikuti pramusim. Tapi tetap dia adalah pemain yang penting, karena dia adalah otak permainan dari timnas Indonesia. Dia adalah kreator. Karena kita gak punya pemain seperti Tom Hay. Oke, Marcelino ada, kreatif. Tapi Marcelino kreatif dari segi pergerakan. Dan Marcelino itu lebih baik jika memang dia diberikan kebebasan. Jangan terpaku di satu tempat main di tengah, gak akan bisa dia main seperti itu. Dia harus bebas. Apalagi Marcelino punya naluri yang bagus untuk mencetak gol. Dan ini dia, salah satu kejutan nih, yaitu McClough dipanggil kembali. Ya mungkin banyak yang menilai buat apa sih McClough dipanggil kembali kan? Karena kan sudah ada Joey, sudah ada Tom Hay, sudah ada Ricky Kambuaya. Betul kan, buat apa dia dipanggil kembali? Tapi kan Ivar Jennernya gak ada nih. Benar kan, Ivar Jenner kalau feeling saya nih ke U23 nih, walaupun belum tahu nih ya, dia akan ke U23 atau enggak. Tapi feeling saya pasti dia ke U23 nih, usianya juga masih muda dia kan. Nah, dan yang kedua, McClough ini juga kalau menurut saya layak diberikan kesempatan ya. Dia layak banget diberikan kesempatan untuk dipanggil. Karena walaupun memang dia sudah lama ya, tidak bermain bagi timnas Indonesia, kalau nggak salah sudah lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun, tapi tetap dia punya yang namanya skill leadership. Jadi semakin banyak pemain-pemain senior yang ada di dalam squad juga bagus. Untuk juga bisa memberikan keyakinan kepada pemain-pemain muda yang kita tahu mayoritas adalah pemain-pemain muda nih di timnas Indonesia senior. Kemudian di sayap ada Shane Patinama. Wow, sudah bermain di Thailand ya. Ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah bermain di Thailand. Dean James, Eliano Reinders, Yance Sauri. Yance ini pemain yang penting. Kelvin Verdong yang punya 3 atau 4 paru-paru nih. Luar biasa. Memang dia adalah pemain favorit saya lah. Udah, no debat. Saya dari awal sudah menyukai cara bermain dari Kelvin Verdong. Luar biasa pemain ini. Jadi kalau feeling saya, Kelvin akan bermain di kiri, Kevin Dix akan bermain di kanan. Tapi bisa juga Kluivert melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan kepada Shane atau juga Reinders untuk bermain. Tapi Sandy Walsh juga masih ada. Jadi sebetulnya kalau di sayap, pilihannya banyak bagi Kluivert. Tapi saya pikir kemungkinan dia akan memulai dengan Verdong dan juga Kevin Dix. Atau mungkin juga Kevin Dix tidak 100% fit, ya mungkin di kanan nanti yang akan diturunkan adalah Eliano Reinders atau Sandy Walsh. Dan kita pindah ke depan. Nah, depan ada Sananta,
yang sekarang kita tahu sudah bermain bagi klub Brunei yang berkompetisi di Malaysia. Ada Lily Pali, oke, ya. Saya pikir Lily Pali juga layak dipanggil kembali. Dia adalah pemain yang skillful. Egy Maulana Fikri, pemain yang penampilannya memang konsisten di Dewa United. Yaakob Seuri ini penting banget Yaakob main, dan saya harapkan dia bisa bermain baik. Ya kan, dan kejutan lainnya yaitu Ragnar Oratmangun. Bukan karena dia dipanggil, enggak. Tapi akhirnya dia bisa kembali membela timnas Indonesia, teman-teman. Penting banget nih Ragnar Oratmangun. Dan kalau menurut saya dia pemain yang ngeyel banget permainannya. Fisikal banget, kuat dia fisiknya. Agresif, dia gak gampang menyerah. Nah, Ragnar ini yang harus bermain di depan. Sebagai pemain yang bermain di sayap di sebelah kiri. Tusukan-tusukannya juga berbahaya. Dan Ragnar juga punya naluri untuk mencetak gol dan keberanian untuk mengambil keputusan. Jadi memang kita harus punya pemain-pemain di timnas Indonesia senior yang tidak takut untuk mengambil keputusan. Memang kadang-kadang ada juga kesalahan, tapi kan kalau sudah khawatir, sudah takut dulu, nanti yang ada kehilangan penguasaan bola. Dan Beckham Putra masih dipanggil. Ya, saya pikir Beckham Putra memberikan impresi yang baik ya sebelumnya lawan China, tapi waktu lawan Jepang kan memang semua pemain bermain buruk ya. Ya kecuali menurut saya Emil, walaupun kemasukan sebegitu banyak gol, tapi dia bisa melakukan save. Nah, ini yang menarik ini, bahwa sebetulnya dengan begitu banyak pilihan bagi Patrick Kluivert yang akan nanti dia pilih di depan ini yang menarik. Karena kita tahu Oli Romani kan memang tidak dipanggil karena masih recovery. Yang di depan ini siapa yang dia akan mainkan? Ya kan, kalau dilihat pilihannya, ya kemungkinan Sananta yang akan dimainkan. Tapi bisa juga Patrick Kluivert main dengan yang namanya striker palsu. Bisa juga kan? Nah, striker palsu itu sebetulnya Marcelino pun bisa. Dia main sebagai striker palsu, tapi pergerakannya mobile. Kemudian didukung oleh Oratmangun di kiri, bisa juga Beckham bermain di kanan, bisa saja. Jadi ya, kalaupun mau melakukan eksperimen, yang saya harapkan jangan berlebihan juga. Karena 2 pertandingan uji coba ini di September adalah untuk mempersiapkan tim untuk nanti bermain di Oktober, dan waktu akan berjalan sangat cepat. Dan yang kita harapkan ya, sepertinya Ole nggak tentu nih akan bermain di bulan Oktober. Nah, nanti kita harapkan Emiliano Jonathan sudah bisa membela timnas Indonesia, atau juga Mauro, tapi Mauro feeling saya Mauro Zelstra itu akan bermain di U23 deh. U23 itu juga penting loh, karena kan ada target untuk lolos ke Asia. Dan setelah itu kalau bisa bermain di Olimpiade. Jadi kalau menurut saya teman-teman, pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ini sudah oke, ya, terlepas dari beberapa pemain yang memang mengalami cedera. Mungkin teman-teman ingin agar pemain dari klub A atau pemain dari klub B dipanggil ya, tapi saya pikir tidak bisa seperti itu. Karena pelatih akan memanggil pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan juga yang sesuai dengan skema yang akan dia pakai. Maka itu kalau kita lihat lebih banyak pemain-pemain yang punya naluri ofensif yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Jadi saya menduga nih ya, saya menduga, belum tentu benar, jangan-jangan Patrick Kluivert juga menyiapkan strategi yang menyerang nanti untuk bulan Oktober. Bisa juga, kenapa enggak? Memang lawannya berat, Arab Saudi dan Irak, tapi sebetulnya Indonesia nothing to lose. Kalau mainnya nothing to lose, main lepas, bisa saja Indonesia membuat kejutan. Tapi yang paling penting, di bulan September ini, saya ingin melihat, dan juga tentu teman-teman juga penasaran, seperti apa permainan dari timnas Indonesia menghadapi 2 tim asal Timur Tengah. Ya, walaupun memang dari segi kekuatan nggak seperti Arab Saudi ataupun Irak, tapi kurang lebih bisa memberikan gambaran lah bagi kita tentang cara bermain timnas Indonesia pada saat berhadapan melawan tim asal Timur Tengah. Dan nanti saya akan kembali membuat konten pada saat Gerald van den Berg sudah memanggil pemain-pemain untuk timnas Indonesia U23 yang nanti akan berjuang untuk bermain di babak kualifikasi agar bisa lolos ke Piala Asia U23. Menarik itu, karena ada juga Korea Selatan yang beritanya bahwa Shin Tae-yong terpilih sebagai manajer dari Korsel U23. Itu pasti akan menarik pertandingannya pada saat Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.